Banyak orang tua yang takut anaknya tidak bisa tumbuh dan tidak bisa berkembang. Banyak orang tua yang takut kalau anaknya tidak pandai, tidak pinter, dan tidak cerdas. Dan itu justru menghambat dan membuat stres para orang tua. Bagaimana agar tidak stres? Ikuti. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Banyak orang tua yang takut, stres, bingung, bahkan melampiaskan kemarahannya kepada anak dan anak menjadi objek sasaran kemarahan, sasaran pukulan, dan itu tidak boleh. Mengapa seperti itu? Karena orang tua tidak punya kesadaran tinggi terhadap siapa anak itu. Ya, banyak ketakutan yang menghinggapi para orang tua. Yang pertama, nggak yakin kalau anaknya nanti jadi anak yang cerdas, anak yang pinter, anak yang pandai. Dia tidak yakin. Ya, mengapa? Karena membandingkan anak dengan dirinya. Padahal dirinya sudah usia puluhan tahun, anak baru beberapa tahun. Ini kan pembandingan yang tidak sesuai. Jadi jangan menganggap anak tidak punya kemampuan. Karena sebenarnya semua anak secara kodrat dibekali oleh kepintaran, kecerdasan, dan kepandaian. Dia punya potensi untuk cerdas, pinter, dan pandai. Tinggal bagaimana potensi itu dikeluarkan dan dijaga, didorong menjadi sebuah kekuatan, kepintaran, kepandaian, dan kecerdasan anak. Jadi harus yakin. Ingat, anak-anak lain dia tumbuh dan berkembang, maka anakmu juga akan tumbuh dan berkembang. Yang kedua, membandingkan. Banyak orang tua dalam mendidik membandingkan dengan anak yang lain. Hanya mengangkat gengsi orang tua supaya anaknya beda dengan orang lain. Tidak bisa. Jangan membandingkan dengan anak orang lain, karena anak itu berbeda-beda. Anak itu beda kelahirannya, beda tanggalnya, beda bulannya, beda sifatnya, beda karakteristiknya. Nah, perbedaan-perbedaan ini tidak bisa dibandingkan dengan anak lain. Sehingga anak itu kadang ada yang tumbuh cepat, ada yang tumbuh lambat, ada yang tumbuh dengan malas-malas, ada yang apa. Tetapi yakinlah bahwa ujungnya akan bagus. Maka yang kedua, jangan membandingkan. Nah, yang ketiga, tidak boleh ragu-ragu. Ragu-ragu terhadap anakmu, padahal itu sudah tercipta dan pada sudah hidup dan tumbuh, itu sangat berbahaya. Maka jangan ragu-ragu dalam mendidik anak. Lakukan, yakin anakmu akan tumbuh dan berkembang. Jangan ragu-ragu. Yang keempat, jangan menganggap anak seperti dirimu. Anak adalah anak, bukan orang dewasa dalam bentuk kecil. Anak itu ya anak dalam situasi tangan yang masih belum tumbuh, kaki yang masih belum tumbuh, mata yang masih belum jelas, telinga yang belum mampu mendengarkan dengan bagus, karena dia masih anak. Maka menangani anak jangan dengan gaya Anda yang sudah dewasa itu, karena anak adalah anak. Ya, bukan orang dewasa dalam bentuk kecil. Maka perlakukan anak dalam dunianya, dalam situasinya sebagai subjek. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, jangan batasi anak terlalu ketat. Tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C, tidak boleh D. Jangan. Beri mereka kebebasan, tetapi orang tua perlu membuat pagar-pagar yang memberikan kemungkinan supaya tidak celaka, supaya tidak amburadul. Tapi silakan tumbuh dan berkembang. Bermain bola, kotor, nggak apa-apa. Jadi jangan takut jatuh,
kecuali jatuh yang memang berbahaya. Jadi orang tua bisa mengantisipasi. Nah, yang keenam, beri anak peluang yang luar biasa ketika dia belajar apapun. Jangan konsentrasi pada satu fokus. Anak itu masih multi talent, multi bakat. Karena dia punya telinga, dia pasti suka mendengarkan musik, berdendang, jerit-jerit. Karena dia punya mata, pasti dia bisa nyoret-nyoret, gambar, punya tangan, dan bebaskan dulu. Jangan harus musik, harus musik, harus musik, harus musik. Tidak. Bebaskan. Pada suatu saat dia akan menemukan ciri khasnya. Anak sekarang berbeda dengan kita ketika dulu menjadi anak. Karena perkembangannya berbeda, situasinya berbeda. Maka beri kekuatan lahir batin anak untuk berkreasi. Yakinlah anak punya kreasi sendiri. Ya. Nah, yang ke-7, jangan KDRT. Jangan memukul, jangan membentak, jangan memarah tanpa alasan, dan jangan melukai. Sebab kalau dibentak, anak itu akan diam dan tidak akan melakukan karena takut. Kalau dipukul, jangan-jangan nanti rusak fisiknya. Sudahlah, ya, nangis biasa karena anak punya hak untuk menangis, dan saat anak itulah kesempatan nangis. Karena kalau besar kan susah untuk menangis. Begitu seterusnya ya. Semoga Anda menjadi orang tua yang hebat. Orang tua yang hebat, anaknya pasti hebat. Ya, dan dirimu punya zaman sendiri, anak punya zaman sendiri, dan zaman anak nanti akan memberikan warna tersendiri. Zaman kita mengenal telepon genggam, zaman anak sudah tidak mengenal telepon genggam. Begitu seterusnya, tiap hari ada perubahan, maka yakin anak Anda pasti akan berubah. Demikian, salam Kak Yana Bintang. Audio Jungle.